jauh banget ke timur sama ke barat gitu kan, lumayan jauh gitu, timur ke barat, selatan ke gitu. Halo bro, Halo, my friend. perkenalkan diri lo. Lo siapa sih? Gue Ilham lah. Oh lo Iya, gue biasa dikenal orang tuh sebagai orang yang lucu sih katanya, tapi enggak. Kalau di pekerjaan biasanya gue sebagai LO atau sebagai crew technician. Oke. Tugas lo itu ya? Iya, bisa kalau di event ya. Dalam event. Iya, kalau di dalam keseharian. Kalau oke, keseharian deh ya benar. Pinggirin dulu eventnya. Iya, Ya kan? kalau keseharian. Kalau keseharian gue sebagai konten kreator mungkin ya. Oke. Sebagai konten kreator yang orang biasa kenal gue di Instagram, biasanya bikin cover-cover musik. Sip. Kalau enggak gue biasanya nyanyi di tempat gitu, kayak gitu-gitu sih. Oke. Kebanyakan seperti itu. Berarti Ilham ini sosok konten kreator. Konten kreator kalau di event. Kalau di event, lo seorang LO, benar nggak sih? Iya, setuju. Oke. Nih buat teman-teman mungkin banyak yang belum tahu apa itu LO, benar nggak sih men? Hanya orang-orang Iya, tertentu ya, setuju. dalam tanda kutip tertentu yang tahu apa itu LO. Coba dong jelasin LO itu apa sih? Kalau LO di event itu jatuhnya apa ya? Kayak bahasa awamnya orang yang selalu ngurusin kebutuhan seorang talent gitu, atau artis mungkin bisa disebut itu, kayak ngurusin dari awal sampai akhir, dari dia datang ke venue sampai dia pokoknya dia datang dari tempat dia mau tidur sampai dia mau pulang, itu biasanya LO yang ngurusin. Berarti garis besarnya lo asisten ya? Bisa jadi asisten Oke. asisten Nah, venue ya, Oke. asisten dia gitu. itu tuh teman-teman LO tadi. Iya benar. LO singkatannya apa itu men? Liaison officer. Oke, tepat banget. Tadi gue baru di briefing sih. Tadi gue nanya soalnya, ya itu apa ya? Gue bingung gitu. Oke. Nah ini men, dalam sebuah event penting nggak sih sosok seorang LO? Penting nggak pentingnya apa? Nggak pentingnya itu apa sih gitu? Karena mungkin banyak event-event mini mungkin ya, event-event skala lokal mungkin kan jarang tuh orang pakai LO. Bukan jarang sih, ya maksudnya banyak campur tangan ya. Kalau LO kan memang bener terkhusus buat ngurus talent dan lain-lain ya kan. Penting nggak sih sosok seorang LO dalam sebuah event atau pertunjukan? Jadi pentingnya LO dalam sebuah event itu sangat penting banget. Sangat penting banget karena di event itu kan terbagi menjadi 4 ya kalau nggak salah sih. Minimalis timnya itu 4 orang. Ada show director, Oke, 1. ada stage manager, Oke, 2. terus ketiganya itu ada black technician ya kalau nggak salah. Iya. Black Bukan Blackpink ya? apa? Backline. Backline, sorry. Oke. Backline itu dia bisa menyangkut peralatan dan apa tuh namanya kalau listrik itu apa ya? Elektrikal. Oke. Ya dia, terus lalu keempat LO. Jadi dalam satu tim itu harus punya itu kalau kita mau bikin event. Jadi penting banget. Penting banget ya. Iya. Mau itu skala mini, kecil, Penting banget. penting ya. Mau kecil mau besar Ya maksudnya. itu harus ada. Oke, berarti sangat penting men. Iya, penting banget loh. Nah, lo ingatin tuh 4 tadi tuh. Poin-poinnya ada 4. Nah, selain tadi udah menjelaskan LO itu apa ya kan, dalam sebuah event itu penting, lalu job desk seorang LO intinya selain ngurus talent itu apa aja? Apa emang bener ngurus talent toh apa-apa? Jadi gini, gue bisa Rulesnya gitu. Iya, rulesnya sebagai LO itu, jadi show director sudah memutuskan lo sebagai LO, lo yang harus mengurus semua artis dalam artian lo harus ngurusin ridersnya, lo harus ngurusin
Riders itu kan luas ya. Kalian benar, bisa cek juga sih di internet atau kayak gimana Riders seperti apa, Riders artis, dan bisa juga ngurusin MOU-nya. MOU? Iya. Berarti ada perjanjian juga ya? Ada perjanjian juga. Jadi gimana perintah dari show director sih sebenarnya. Itu bisa show director yang ngurus atau LO-nya langsung ngurus. Biasanya sih kebanyakan show director ya, kebanyakan. Tapi ada juga kita yang ngurus. Selama ini sih gue masih ngurus gitu. Kayak gitu. Berarti all juga ya? All juga. Sedikit apa namanya? Ribet ya? Ribet banget. Ribet banget sih. Kalau soalnya kan kalau misalkan kita limpahin ke show director lebih ini ya, dia lebih banyak juga gitu tanggungannya, lebih baik karena ini artis ya, lo ditugaskan sebagai LO ya, lebih baik lo yang ngurusin gitu. Oke. Berarti kalau Saudi itu lebih terfokus apa? Kalau show director itu dia di lebih panggungnya mungkin ya? gini nih, banyak gini Mang, sebenarnya ini sih karena gua kemarin baru belajar juga gitu. Banyak orang yang mengira kalau di venue itu yang kerjanya lebih detail itu show director. Nah itu sedikit hancur loh, benar. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah yang tugasnya di venue itu adalah stage manager. Stage manager. Karena show director itu hanya kayak apa ya? Dia ngurusin dari nol sampai akhir. Sampai hari H gitu, karena dia udah kekuras dengan semua konsep. Jadi kalau udah di lapangan ya serahin aja ke bawahannya, kayak ada tadi stage manager, ada apa tadi tuh electrical sama LO. Biasanya mereka nah jadi kuasa penuh di sana itu stage manager. Ya, jadi kalau misalkan kalau ada event atau apa yang mana nih? Kenapa nih kok acaranya kayak gini gitu. Nah, lo carinya stage manager tuh. Tapi bukan LO yang dicari ya? Bukan LO. Iya, kadang ngerancu. Ini kenapa nih? Ya dicari malah soundman, entar yang dicari kru. Show director kayak gitu. Orang lebih banyak itu. Hal yang harus lo siapkan menjadi seorang LO itu apa? Ini hal ya? Yang harus disiapkan stamina sih. Stamina. Ya? Karena benar-benar terkuras tuh ya? Banget. Karena emang kita harus ngurusin persiapan si artis itu manggung, apalagi kalau ini acaranya festival gitu kan, banyak artisnya. Atau konser minimal kita harus sebulan menyiapkan segala sesuatunya artis. Iya, persiapan artis, karena kita harus forward terus ke mereka apa sih namanya, kayak kita harus follow up terus ya. Ini apa nih kebutuhan si talent dan lain-lain ya kan? Iya, yang pasti di garis besarnya adalah lo harus berani ya, harus berani dalam tanda kutip, harus pasang badan ya kan? Iya, karena mungkin sering dimarah-marahin, benar gak sih men? Dimarah-marahin gitu. Iya, kalau dimarah-marahin enggak ya? Enggak sih, kalau gue pribadi ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain. Mungkin kalau yang dimarahin itu kejadian ini kali ya, ada yang miss mungkin atau apa gitu. Makanya untuk LO, buat teman-teman yang mau beranjak ke LO, coba dipahamin dulu gimana caranya biar nanti nggak terjadi miskomunikasi gitu, biar lo nggak dimarahin. Berarti birokrasinya juga harus jelas ya? Harus jelas. Benar. Nah tadi bicara alat, lalu device, kebutuhan alat lah, apapun itu yang lo butuhkan menjadi seorang LO itu apa? Selain HT mungkin ya? Selain HT loh. Jadi yang pertama itu yang harus lo siapin, lo harus punya center ya, center yang ada nih ukurannya segini gitu loh. Iya, gua nggak bawa alatnya, cuman lo harus punya itu wajib banget. Wajib ya. Terus lo harus punya tang kombinasi gitu yang ada obengnya atau apa itu harus ada. Terus kedua lo harus punya spidol. Terus lo harus punya lakban kertas, lakban hitam. Walaupun IO nggak nyiapin, kita harus nyiapin. Kita harus safety. Itu penting banget. Penting banget. Mau show director, mau stage manager atau mau itu, semuanya harus punya itu. Harus punya. Dan papan berjalan. Ujian Ujian nasional gitu. Kita harus nyiapin itu.
biar kita nggak ada miss pas lagi dia mau naik panggung, kita harus tahu rundown. Ya. Oke. Itu jadi teman-teman, selain apa tadi, HT, lakban ya. Ya. Spidol, apalagi tadi tuh. Terus tang kombinasi gitu. Kombinasi kebutuhan ya. Iya gitu kan. Banyak tadi mohon dicatat. Oke. HT tadi ya. Penting banget. Lalu apalagi? Suka duka lo. Nah, ini bicara lebih menusuk nih, Man. Suka duka lo selama dari pertama beranjak menjadi seorang hero sampai detik ini. Suka duka lo itu apa sih? Mohonlah dikasih pencerahan buat teman-teman di sini. Oke, jadi sebelum kita berbicara suka dan dukanya sebagai liaison officer, sebelumnya basically gua dulu hanya menjabat sebagai, maksudnya bukan menjabat, maksudnya dipekerjakan sebagai kru technician artis. Aktivitas lo lah ya dalam sebuah event dulu ya. Iya dulu, karena dulu gua di basicnya dulu karena emang udah di kru technician artis. Jadinya kalau di event, kalau gue di hire sama suatu IO atau apa ya, gue ditugaskan sebagai liaison officer. Nah, sebelum masuk ke situ gue dikenalin sama pemilik Salbay, Bapak Rizky. Terima kasih, gue sudah diajak event terus, dipercaya untuk menjadi LO. Suka banget sih gue. Suka banget karena emang itu fashion gue sih. Gue suka banget di dunia event, terus juga gue mencintai itu karena itu bagian seni banget dari hidup gue. Kalau dukanya gue itu apa ya? Dukanya kalau ada ini kali ya. Kalau kerja udah capek-capek. Misalkan gue udah ngerjain selama sebulan, terus persiapan, terus udah gitu, maksudnya penampilan artiskah atau penampilkah talent itu tidak membayarnya gitu, maksud dalam artian kurang puas gitu, kayak dia mengecewakan tim produksi gitu, kayak apalah melakukan hal sesuatu apa atau apa terjadi apa, pokoknya kurang maksimal gitulah si talent. Nah itu kayaknya bikin gua anjir ini udah capek-capek. Iya gitu. Lo pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Itu sih kayaknya mungkin semua teman-teman di balik layar di produksi pasti merasakan itu sih. Oke sih, itu salah satu keluh kesah ya kan. Keluh kesahnya itu sih. Padahal itu udah capek-capek. Ya makanya kalau jadi talent ya gua mohon banget sih harus seimbang gitu dengan apa yang udah tim balik layar kerjakan. Terus harus memberi energi positif ya. Benar-benar. Siapapun sih terhadap audiens apapun itu. Minum dulu bro. Minumnya air putih nih, nggak yang hitam-hitam gitu. Vodka. Oke, itu vodka. Vodka jangan. Oke, tadi sempat tersentil bahwasanya mungkin sedikit buat lo pribadi jarang mungkin ya. Cekcok, bukan cekcok sih, ada clash sedikit sama talent yang bawel ya. Cuman buat teman-teman yang baru mau beranjak menjadi seorang hero, ketika menghadapi talent-talent tersebut yang tanda kutip bawel, cara jitu untuk menyikapi talent-talent tersebut itu apa kira-kira menurut? Wow. Iya dong. Setuju. Keren ini keren. Gini, kita sudah membentuk manajemen. Kita sudah membentuk manajemen stage atau manajemen event yang sudah kita tentukan standarisasinya seperti apa untuk artis. Jadi si artis pun punya manajemen. Benar. Ya, kalau misalkan ada miss dari artis dan event, lebih baik kita kembali lagi ke awal. Lo udah maksudnya gini. Gua kasih contoh, ada artis yang soundchecknya itu melebihi jadwal. Itu sering banget terjadi. Itu hati-hati banget buat teman-teman semua, apalagi sebagai yang di atas panggung atau sebagai LO. Nah itu biasanya kalau orang panggung udah kesel, pasti dia marahinnya LO. Mau nggak mau harus LO yang ngomong ke artisnya.
Nah itu sering banget terjadi. Kalau itu udah terjadi, lebih baik diobrolinnya secara, kalau gue pribadi sih biasanya gini bang, gue di sini pun punya manajemen panggung dan lo punya manajemen artis. Alangkah baiknya kita obrolin lah ini, lo mau kayak gimana rulesnya. Oke, gue bayar lo, ya kan. Lo tampil sini, udah ketemu nih ininya nih, chemistry-nya. Ya karena ini kan banyak artis yang main, kecuali lo sebagai artis tunggal. Nah itu gue nggak jadi masalah, lo mau soundcheck seperti apa gue nggak jadi masalah. Karena ini sudah banyak artis yang akan soundcheck, jadi mohon lo mengerti tentang manajemen, iya tentang kerjasamanya, mengerti tentang manajemen stage kita juga gitu. Gue sih biasanya kayak gitu. Oke, berarti garis benang merahnya adalah diobrolkan secara bijak ya kan? Secara bijak. Oke. Pelan-pelan ngomongnya. Betul. Jadi jangan langsung main. Jangan ngotot. Biasanya kalau kita ketahui nih, kalau misalkan lo di hire sebagai LO-an ya. Lo abis pasti sama manajemen artis. Itu lo bakal abis sih, lo bakal nggak ada apa-apanya pasti lo. Nah lebih baik, makanya kenapa kalau lo ditugaskan sebagai LO tapi lo belum paham tentang LO, lebih baik lo pelajari dulu sebenarnya, karena itu lebih penting sih. Karena semua jadwal atau semua performance artis ya di tangan LO sih. Kalau LO itu main-main schedule-nya ada di LO lah ya. Kalau LO-nya blur ya abis lo bakal sama artis sih. Jadi itu men. Gitu sih, gue masih belajar juga gitu sampai sekarang. Dibicarain dengan bijak lah. Iya benar banget. Kalau emosi. Apalagi birokrasi lu nggak ini, udah habis lu. Habis. Oke. Ini apa lagi ya? Gue juga bingung nih men. Apa nih? Ini deh. Pengalaman terlucu dalam tanda kutip bego lah yang lo lakukan sendiri. Misalkan tiba-tiba lo naik panggung, tiba-tiba panggungnya jeblos. Itu kan lo perbuat sendiri misalkan. Kan gak ada yang tahu. Tapi LO nggak pernah sampai atas panggung cuy. Misalkan lo nganter talent ke artis, tiba-tiba ternyata salah kamar misal. Salah hotel gue pernah. Tuh. Salah hotel. Jadi gue udah jauh-jauh waktu itu di kota mana gitu gue lupa. Jadi gue jemput artis itu di bandara. Dan gue anterinnya jauh banget ke timur sama ke barat gitu kan. Lumayan jauh gitu, timur ke barat. Selatan gitu. Oke, jadi gue pernah banget ngerasain itu cuy. Jadi gue anterin dia ke barat, sedangkan venue dia nginep itu di timur kalau nggak salah. Itu gue sampai pas gue nyampe sana, nama hotelnya emang sama, nama hotelnya sama. Pas gue udah nyampe sana, gue mau ini dong atas nama ini gitu. Loh, udah check in dulu mas, itu sebelumnya ngurusin ini. Loh, bukannya udah diurus ya sama tim saya? Oh belum ada mas. Terus gue nelfon dong sama direkturnya, mas ini mana? Terus gue goblok banget loh katanya. Anjir, gue iya gue salah gue. Itu gue sampai kalau nggak salah ya, sampai vokalisnya itu si artis bawa mobilnya cuy. Iya, sampai dia bawa mobilnya. Maksudnya dia pengen cepat-cepat tidur. Dia pengen nyampe dan cepat tidur. Jadi gue sebagai navigator doang gitu. Jadi gue duduk di sebelah. Udah mas, gue aja nyetir lah. Gue aja nyetir deh katanya. Oke. Serius mas? Ya nggak apa-apa, gue emang suka nyetir kan dia. Ya udah, akhirnya dia nyetir, gue ngurusin jalan aja. Tapi enjoy ya? Enjoy sih, tapi tapi nggak emosi. Karena itu lucu banget sih, lucu. Sampai udah krunya nurunin barang, karena kan nggak langsung ke venue ya. Dia langsung ngedrop gitu. Pas udah nyampe, ternyata bukan di tempatnya cuy. Goblok banget. Kacau juga sih kalau sampai salah hotel ya. Iya. Bahaya juga. Jangan sampai deh. Berlanjut terhadap, nah ini nih ada sedikit gitu.
mungkin banyak dari teman-teman yang atas obrolan ini jadi ingin gitu, kepengen gitu loh untuk menjadi seorang ILO. Udah bicara ke finansial nih men. Iya. Kira-kira pendapatan lo, nggak usah bicarain angka kalau lo bingung. Jelasin aja terhadap barang. Misalkan lo sekali ngejob, ya kurang lebih udah bisa dapat iPhone 7 lah misalkan. Iya gitu lah. Atau iPhone X lah gitu. Oh iya, kalau nge-LO ya. Nah kira-kira dalam sebuah event rata-rata lo, terserah lo, kira-kira berapa? Mau nyebut angka apa gimana? Kalau lo sudah di hire sebagai LO yang profesional, kemungkinan lo akan mendapat finansial yang bagus. Yang lo bilang di dalam satu event lo bisa kebeli iPhone, kemungkinan bisa. Kemungkinan dalam satu event itu. Dalam satu event. Mampus lo, kalah lo PNS. Mampus. Kalah yang di depan komputer ya. Oke, kalah jauh. Kemungkinan gitu sih. Kemungkinan buset. Itu Bisa nyampe segitu. Bisa nyampe ya? Bisa Iya. nyampe ya. Oke. Bisa nyampe iPhone segitu. 7 berapa sih sekarang? Berapa ya? Berapa ya? iPhone 7 aja, enggak usah yang 8 atau X deh. Kisaran 6-an sampai 7 ya. Nah, kebayang lo. Kalau PNS gaji 2 bulan itu. Enggak dong, sekitar 4 sampai Iya. 4. Buset, kita sekali event doang. Sebulannya PNS sih. Tergiur kan. Oke, Itu sih kalau Itu aja ya? itu. cukup. Nah, ini mungkin Beda lagi kalau itu, Apa lagi? kalau lo sebagai kru technician artis. Wah, itu sih mantep dah pokoknya. masa sih Mas? Satu off air itu lo aduh anjing. Terima kasih banyak ya Bapak M. Rizky Kodarul yang selalu mengajak gua nge-kru artis. Akuy. Terbaik. Lo mengajak buat teman-teman yang ketika teman-teman mau pengen menjadi seorang itu syarat, bicara syarat ya, harus seperti apa sih? Syarat-syarat tertentu lah yang wajib untuk menjadi seorang ILO itu apa sih? Syaratnya Apa? lo harus tahu diri lo dulu sih. Sebenarnya lo mau kemana nih? Oke. Kalau misalkan emang passion lo ada di dunia produksi, seputar produksi, lebih baik lo coba pelajari tentang manajemen stage atau manajemen event atau kayak gitu. Nah, itu nanti akan menentukan lo akan lebih sukanya kemana, lebih ke situ. Lalu tapi itu berbicara balik lagi ya kepada diri sendiri. Kalau lo mau apa enggak gitu. Kalau enggak ya udah lo kerja yang lain. PNS udah ngomong PNS cuy. Gitu. Jadi kayak gitulah. Coba daftar CPNS gitu. Gitu sih. Kalau untuk sekolah ada gak sih bro? Misalkan gua nih orang awam gitu, tiba-tiba aduh anjing pengen apa, cuman gua nggak punya link misalkan gitu. Iya. Apakah ada sekolah apa gimana sih? Gua harus kemana sih gitu? Gini, untuk di Indonesia sendiri belum ada sama sekali ada. sekolah yang resmi tentang manajemen stage ya. Formalnya nggak ada. Formalnya belum ada. Mungkin ada lembaga-lembaga yang membuka open class Oke. biasanya gitu. Jatuhnya Untuk kayak komunitas gitu. ya komunitas itu ngebuka untuk lesson gitu. Oke. Terus lo bisa ikut magang juga. Nah kalau lo bisa pengen ya kemungkinan untuk daerah Serang Cilegon ya datang aja ke Salabay. Salah baik. Salah baik. Apa itu salah baik? Salah baik. Nah itu teman-teman. Iya. Apa namanya? Buat lo yang pengen menjadi seorang ILO, punya Ya. keinginan tinggi, langsung aja ganti kemana men tadi? Langsung aja ke Salabay. Kalau untuk itu ya, untuk lingkup Serang lingkup Cilegon Serang lah ya. Cilegon ya Serang Banten non inilah Oke. non Tangerang. Tangerang. Oke. Untuk Karena deket-deket pasti ya. Non Tangerang terus ya. Pastilah Salabay pasti buka pintu selebar-lebaran untuk kalian kalau kalian mau belajar. Oke. Mungkin teman-teman jangan putus semangat aja sih. Oke. Terus juga harus sabar karena kalau menjadi sesuatu yang lo pengenin prosesnya panjang. Itu aja sih. Terus karena kan ini aja gue sampai sekarang masih belajar. Iya, terus ya. Gue ya mulai dari 2007 gue nge-kru band lokal sampai ya ikut-ikut vendor atau apa ngangkat-ngangkat ya itu emang prosesnya kayak gitu. Mungkin teman-teman jangan patah semangat, pasti nanti lo akan dapat hasil yang baik sih dari hasil lo, proses lo semua.
terkuat malam ini. Mbak Ilham. Iya. Wira Cahaya. In the sky. In the sky. Oke, udah ya cukup ya. Cukup Dia lah ya. pamungkas nih, men. Aduh. Wah, anjing. Ada 2 nih. Oke, gua minta lu jawab dengan cepat. Ada 2 ya. Ada 2. Ini yang satu. Ini yang pertama dulu. Oke, lo main futsal apa naik bridging? Jeng, gua gak bisa main futsal, gak bisa naik bridging anjing. Gua tahu. Hah? Kayaknya gua naik bridging deh. Aduh. Enggak. Berarti Oh, ini- enggak sorry. Gua kayaknya main futsal tapi jadi kiper. Oke. Udah. Itu salah satu pilihan yang tepat. Gua pernah naik bridging tapi takut cuy. Sipak. Benar, benar. Kena banget gua. Oke, berarti jawabannya adalah main futsal ya. Main Tapi futsal. dengan catatan lo Jadi jadi kiper. seorang kiper. Iya. Oke. Kalau enggak pemain cadangan. Oke. Ini beranjak Anjing. pertanyaan kedua. Bener banget ini gue. Hampir setengah jam soalnya. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan hati. Terakhir, Salma atau Maya?